Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita kembali bersekutu dalam sapaan teduh kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini, Engkau masih perkenankan kami untuk menikmati nafas kehidupan dan memampukan kami untuk membawa hati dan diri kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam sapaan teduh kami. Bapa yang tolong kami untuk memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nat sapaan teduh kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya mewarisi banyak hal-hal yang baik dari orang tuanya. Oleh sebab itu sebagai orang tua, kita pasti berusaha dan berupaya bagaimana kita menanamkan pengajaran sehingga anak-anak kita akan mewarisi hal-hal yang baik, baik perjuangan melalui keteladanan dan juga dengan pengajaran. Tapi bagaimana dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah? God is love adalah ungkapan yang sering kita dengar yang menggambarkan sifat Allah yang luar biasa dalam memperlihatkan dan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita semua. Sehingga nats kita hari ini juga merupakan sebuah ajakan untuk saling mengasihi. Sebab kasih yang akan kita tebarkan itu berasal dari Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan setiap orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya manusia adalah anak-anak yang mengenal Allah. Jadi pengenalan kita tentang Allah itu tidak hanya sebatas kemampuan kita untuk menguasai siapa itu Allah. Tetapi pengenalan kita tentang Allah itu diperlihatkan dengan kemampuan kita untuk bisa memperlihatkan hidup saling mengasihi di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Allah. Kasih Allah yang nyata dengan mengutus anaknya yang tunggal kepada kita. Hanya untuk sebuah tujuan supaya kita hidup. Kita mungkin juga sering mendengar sebuah nats lagu. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dan seterusnya. Yang jikalau kita resapi setiap kata demi kata. Sebenarnya ini memperlihatkan
3 prinsip dalam mengasihi. Yang antara lain adalah mengasihi itu berkaitan dengan memberi. Love is give. Mengasihi itu berkaitan dengan memberi waktu. Love is time. Dan mengasihi itu berkaitan tentang kesediaan untuk berubah. Love is change. Jadi dengan 3 prinsip dalam mengasihi ini menuntut kita untuk bisa mengasihi secara total. Sehingga kasih yang kita perlihatkan itu benar-benar memberikan kehidupan, bukan air mata penderitaan. Sebagaimana kasih yang sudah diperlihatkan oleh Allah kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal hanya untuk sebuah tujuan supaya kita hidup. Apakah selama ini praktek dan tindakan kita dalam memperlihatkan kasih kita sudah benar-benar memberi kehidupan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Kata kasih dalam nats kita hari ini adalah agape, yang artinya menyatakan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, cinta tanpa batas, kasih tanpa syarat. Jadi kita benar-benar harus memperlihatkan kasih yang mau memberi segala hal yang kita miliki, memberi waktu kita dan kemauan kita untuk berubah. Kalau kita berbicara tentang memberi, love is give, mungkin semua kita sudah pernah mempraktekkan hal tersebut. Memberi dari apa yang kita miliki. Memberikan waktu kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih-lebih saudara-saudara kita yang bergumul. Dan yang paling penting adalah kasih. Menuntut kesediaan untuk berubah. Ini sungguh perlu kita ingat berkaitan dengan keberadaan pandemi COVID-19 saat ini. Di mana kita benar-benar harus merubah segala kebiasaan dan segala kegiatan yang mungkin selama ini menjadi hal yang biasa kita lakukan. Tetapi kita dituntut untuk mengalami sebuah perubahan. Hidup dalam adaptasi kebiasaan baru. Terlebih belakangan ini pandemi COVID-19 benar-benar memberikan peningkatan yang luar biasa. Begitu banyak orang-orang yang terpapar. Angka yang meninggal juga meningkat. Ditambah lagi dengan keterbatasan persediaan obat dan juga keterbatasan rumah sakit. Begitu banyak orang-orang yang harus kehilangan orang tua, anak-anak yang mereka kasihi karena terpapar COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih tidak hanya berkaitan tentang bagaimana kita memberi, bagaimana kita menyediakan waktu kita, tapi kasih juga menuntut kita untuk mengalami dan bersedia untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Dan itu hendaknya kita ingat, apalagi di tengah-tengah keadaan hidup kita, pandemi COVID-19. Kalau kita pergi keluar, masih banyak orang-orang yang tidak peduli untuk melindungi dirinya dan juga melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Masih banyak orang yang tidak membiasakan diri untuk memakai masker ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang lain. Masih banyak orang-orang yang sering berkerumun, bahkan mungkin tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama selama ini. Ingatlah bahwa kasih juga menuntut sebuah perubahan dan kesediaan untuk mengalami perubahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita hadirkan diri kita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah tidak hanya sebatas materai kita sudah dibaptis, tetapi anak-anak Allah juga harus mampu memperlihatkan karakter dan kebiasaan mengasihi, menghadirkan diri, memiliki cinta tanpa syarat. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita tidak hanya sebagai seorang penerima atas kasih yang dimiliki oleh orang lain, tetapi kiranya kita menjadi pelaku yang juga menebarkan kasih
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan marilah menebarkan kasih yang akan memberi kehidupan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat renungan sapaan teduh kami hari ini. Kiranya Bapa yang mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku yang menebarkan kasih. Yang kiranya membawa kehidupan dan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang sekitar kami. Tidak hanya itu kami praktekkan kepada sesama kami manusia. Tapi kami juga praktekkan itu Tuhan. Kepada Engkau Allah kami. Yang terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Dan kami juga belajar mengasihi Engkau Allah kami. Dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Tuhan yang berkati kehidupan mereka. Terlebih-lebih saudara-saudara kami yang mungkin saat ini bergumul karena sakit penyakit terpapar COVID-19. Tuhan yang bantu mereka, Tuhan yang tolong mereka. Berkati setiap usaha, obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi setiap hari ya Tuhan. Sehingga mereka pun semakin dipulihkan dari hari ke hari. Buat seluruh serayan Tuhan, pertua, diaken, dan pendeta kami, pendeta Juris Tarigan. Tuhan yang senantiasa memampukan mereka juga menjadi rekan kerja Tuhan, menyatakan kasih Tuhan melalui gereja Tuhan. Sehingga mereka pun dimampukan juga Bapa untuk terus melakukan pelayanan mereka yang semakin hari semakin luar biasa. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan di Depok Lenteng Agung. Tuhan berkati kesehatan mereka satu persatu, usaha mereka, anak-anak mereka ya Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuasa kasih-Mu, jauhkan mereka dari segala hal yang tidak baik. Kami percaya anak-anak Tuhan juga yang ada di Depok Lenteng Agung juga Tuhan pakaikan menjadi pembawa-pembawa kasih yang akan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Termulia nama-Mu Bapa di atas kehidupan kami. Amin.